Halo, perkenalkan nama gue Vika Nurul Ulia. Sekarang umurnya 23 tahun dan sekarang lagi sibuk kerja. Bisa diceritain sedikit nggak soal latar belakang pekerjaan yang sedang kamu tekunin saat ini? Uh, latar belakangnya ya kerjanya tuh kayak nulis-nulis, kemana-kemana, terus kayak nggak inget waktu, wawancara orang, dan seterusnya. Nah, gimana sih kamu awalnya bisa diterima sebagai wartawan? Awalnya sih nggak kepikiran buat jadi wartawan sih, walaupun jurusannya jurnalistik. Tapi coba-coba aja apply ke banyak perusahaan sambil nunggu kerja di tempat lain dulu dan sebagainya. Tapi nggak taunya dipanggil sama salah satu perusahaan media gitu. Oke, untuk proses rekrutmennya sendiri bagi kamu sulit nggak sih? Kalau dibilang sulit sih, nggak sulit sih pas diwawancara, cuma mungkin agak bingung pas di tes psikotes gitu. Kalau wawancara kayak kebawa aja sama diri sendiri, mengalir gitu. Ini by the way kamu tuh jadi wartawan di bagian apa, Fik? Kebetulan ini dari awal masuk itu udah masuk ke wartawan desk ekonomi dan bisnis. Pokoknya dan segala-galanya tentang ekonomi, bisnis, keuangan, perbankan, moneter, fiskal, di situ semua. Wow. Terus apa sih yang menjadi tantangan kamu menjadi wartawan ekonomi? Tantangannya sih awal-awal banyak banget, kayaknya sampai sekarang juga masih tantangan, tiap hari ada terus. Tapi awal-awal tuh lebih parah karena bingung, nggak tahu apa yang mau ditulis, karena kan ilmu ekonomi tuh kayaknya sesuatu yang baru bagi gue. Terus susah banget buat ngerti nilai tukar rupiah aja tuh kayaknya udah pusing duluan. Terus ngeliatin indeks harga saham gabungan tiap pagi itu pusing banget karena tiap detik tuh selalu berubah angkanya dan segala macam. Itu gimana cara ngertinya. Terus gimana sih cara kamu ngasah skill kamu dalam tulis menulis? Kalau dalam tulis menulis diasahnya pertama itu baca tulisan yang kita tulis tapi yang udah tayang. Jadi misalnya pertama nulis nih masih acak-acakan, terus kan kalau udah tayang pasti udah diedit editor. Di situ kita baca lagi apa sih sebenarnya yang diedit tuh bagian mana. Terus tata bahasanya juga sering baca-baca KBBI segala macem. Terus biar mengasah tulisan juga kita harus baca lebih dulu sebelum wawancara orang. Misalnya mau wawancara soal pajak, berarti kita baca soal pajak, ilmu-ilmu pajak dan segala macam, biar kayak lebih banyak istilah-istilah yang bisa ditulis di dalam berita itu, gitu sih. Pengalaman yang nggak bisa kamu lupain semasa kamu menjadi wartawan ekonomi apa aja? Pengalaman pertama yang nggak pernah dilupain, baru banget bulan Maret lalu, itu sempat wawancara duta besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia. Itu karena gimana ya, kenapa ngerasa pengalaman banget, karena di situ cuma aku sendiri wartawannya dan benar-benar didampingin dari awal sampai akhir. Terus bahkan pertanyaannya tuh udah disiapin sama mereka dan segala macam. Cuma tetap sih kita harus tetap bisa explore dan segala macamnya, soalnya kalau nggak kayak gitu nggak dapet insight yang bagus buat nulis. Pas wawancara itu pasti tegang banget karena siapa sih yang nggak mau wawancara dia. Terus dia kan petinggi negara, salah satu petinggi negara Abu Dhabi, jadi ngerasa ada rasa malu, terus minder juga kenapa harus gue yang dipilih jadi wartawan buat wawancara dia. Cuma banyak pengalamannya sih dari situ, jadi nambah relasi dan jadi tahu topik apa yang lagi diwawancarain. Jadi kita jadi tahu apa maksud kunjungan dia ke Indonesia dan segala macam, apa maksud proyek-proyek dia di Indonesia gitu sih. Kayaknya yang kedua pas liputan ke Labuan Bajo, itu liputan terjauh sejauh ini sih, itu yang terjauh. Di situ selain liputan juga sambil
pergi ke destinasi wisata segala macem yang katanya mau dijadiin destinasi wisata super prioritas. Itu juga wawancara beberapa anak-anak di sana, gimana sekolahnya dan segala macem sih. Ada nggak sih pengalaman terburuk saat kamu wawancara narasumber? Misalnya kayak narasumbernya tuh kayak PHP-in kamu soal waktu ya, atau semacamnya gitu. Kalau narasumber PHP sih kayaknya hampir tiap hari deh. Soalnya suka nggak dibales chatnya, apalagi kan sekarang lagi pandemi. Jadi obrolan tuh terbatas cuma di HP. Mau nggak mau kita harus nunggu balasan dia, atau telepon pun kadang suka nggak diangkat segala macam. Tapi ada pengalaman yang kayak keinget banget, ini kayak mengecewakan sih. Dan agak nyebelin karena waktu itu sempet diomelin narasumber gara-gara kita mau klarifikasi salah satu berita. Dia bilang, wartawan tuh kalau nulis berita kenapa sih nulisnya yang begini-gini mulu? Terus aku bales gini akhirnya, ya justru itu Pak, kita nelfon Bapak kan mau klarifikasi gimana benernya. Kalau kita nulis yang enggak nanti kan malah salah lagi, gue gituin sih. Cuma abis itu akhirnya karena capek debat juga, ya udah akhirnya oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Udah akhirnya langsung tutup saat itu juga. Karena nggak dapet jawaban apa-apa dari dia sebetulnya. Iya benar. Akhirnya nelfon narasumber lain aja yang lebih relevan jawabannya gitu. Nah, terus menurut kamu sendiri nih, perbedaan interview secara langsung sama interview lewat online itu apa sih? Kalau interview secara langsung enaknya kita bisa nanyain apapun ke narasumber langsung. Jadi narasumber tuh kadang jawabnya tuh ya saat itu juga, bahkan mungkin bisa jadi tanpa pikir panjang gitu. Sementara kalau di online kan kita terbatas jarak juga. Jadi dia tuh bisa aja, narasumber ini bisa aja nggak mau jawab pertanyaan. Bahkan beberapa kali Zoom meeting tuh pertanyaannya dipilihin mana yang mau dijawab, mana yang enggak gitu. Jadi agak susah buat ngejar isu-isu yang lagi bagus, yang padahal jawaban mereka tuh dibutuhin banget sama pembaca gitu. Cuma kalau misalnya wawancara secara langsung sih enaknya kita bisa doorstop, kita cegat, langsung diwawancara saat itu juga, dapat jawabannya saat itu juga gitu. Terus waktu kerja sebagai wartawan itu nggak kenal waktu ya? Iya. Parah. Kayak gimana? Kamu pernah ditelepon jam 3 pagi atau? Enggak sih, karena kebetulan banget desk ekonomi tuh nggak separah desk nasional. Kalau nasional tuh kadang di KPK sampai jam 3 pagi, sampai subuh, terus nanti pagi udah kerja lagi atau siangnya udah kerja lagi. Kalau ekonomi paling malam sih acara cuma sampai jam 10, cuma ya itu pasti selalu pulang malam tiap hari jam 12, jam 1 malam. Tapi paling nggak jam 9 malam itu udah pulang sih, seenggaknya jam 11 udah di rumah gitu. Pokoknya emang gak ingat waktu, kadang orang-orang tuh udah pulang, kita justru baru keluar rumah buat liputan sore sampai malam. Terus kadang pagi-pagi udah keluar, udah bikin berita segala macam, udah sibuk sana sini deh gitu. Jadi dalam sehari itu kamu bisa ngeliput berapa berita biasanya? Dalam sehari sih biasanya 2-3 agenda dan minimal 7 berita kalau di mediaku. Cuma kebanyakan juga kadang kalau berita lagi penuh-penuhnya ya bisa 11-13 berita per hari. Terus ya gitu lah. Deadline-nya hari itu juga atau beda-beda tanggal? Kalau misalnya beritanya penting, kayak misalnya soal rancangan APBN tahun 2022 atau pernyataan Menteri Keuangan soal gaji ke-13 atau THR PNS yang belum lama ini, itu harus cepat hari itu juga. Bahkan biasanya sebelum konferensi pers berakhir itu berita udah harus dikirim ke kantor. Tapi kalau misalnya ada berita-berita yang modelnya feature atau soft news, berita yang endless gitu time-nya, kayak misalnya cara mengelola keuangan atau segala macamnya, itu bisa besok paginya dikirim gitu. Tapi intinya ya nggak boleh lama-lama juga sih. Vika 5 tahun ke depan akan menjadi editor. Amin. Kalau jadi editor. Kenapa Vika mau jadi editor? Ya biar nambah banyak ilmu aja sih, karena kan
pengennya sih pengen terus di kantor itu kalau emang nggak ada kendala. Terus kayaknya capek juga lama-lama jadi wartawan kan di lapangan terus segala macam. Walaupun jadi editor juga lebih pusing, cuma kan seenggaknya udah nggak secapek kita yang di lapangan gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Retina Talk. Semangat yang mau jadi wartawan, jangan pantang menyerah karena nggak semua yang di industri jurnalistik juga bisa masuk dunia jurnalistik. Nggak semua yang kuliah jurnalistik masuk jurnalis, jadi jurnalis. Apapun bisa jadi jurnalis, siapapun bisa jadi jurnalis. Bye. Oke, Kak. Makasih, Wika.